Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sukacita beserta kita dan Roh Kudus beserta kita pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam. Renungan malam pada malam hari ini dengan tema mau mendengar dan bertumbuh. Diambil dalam Markus pasal 4, dimulai ayat pertama sampai dengan ayat 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada malam istirahat kami ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Ampuni akan salah kami agar kami dilayakan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk kita. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat yang terakhir, dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini menceritakan pengajaran yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan sebagai cara untuk menyampaikan pengajarannya. Perumpamaan digunakan untuk mempermudah orang-orang Yahudi memahami pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, nats ini menceritakan bagaimana seorang penabur yang menaburkan benih. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak-semak, dan di tanah yang baik. Semua ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana benih itu tumbuh. Ada yang bertumbuh dengan baik, dan ada juga yang tidak bertumbuh. Demikian juga dengan iman seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, yang dimaksud dari perumpamaan ini adalah bagaimana firman Tuhan yang sudah diberitakan tumbuh serta berkembang. Kepada siapa firman diberitakan juga merupakan suatu faktor yang penting bagi pertumbuhan iman. Hal yang dimaksud di sini adalah sepertinya hal penabur tersebut
Demikian juga pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan tidak terbatas atas latar belakang apapun. Ini berarti firman Tuhan dapat diberitakan kepada siapapun, terlepas apapun status serta latar belakang yang dimiliki. Hal yang menentukan di sini adalah bagaimana seseorang mau menerima firman itu dan bagaimana menghayatinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, iman yang tidak bertumbuh. Hal ini terjadi pada seseorang yang menerima firman itu tidak mau mendengar dan memahami. Firman itu bisa dinyatakan dan disuarakan dengan berbagai cara seperti menyatakannya serta melalui tingkah laku. Namun bagi seseorang yang menutup diri dari firman Tuhan dan tidak mau mendengar, maka firman itu tidak akan ada artinya. Tidak jarang ketika seorang mendengar firman Tuhan melalui khotbah di hari Minggu, renungan ataupun di Alkitab, namun tidak mengimaninya serta tidak berusaha memahaminya. Ini banyak terjadi bahkan dalam komunitas orang-orang percaya. Banyak yang mendengar tapi tidak mau mengindahkan firman Tuhan tersebut. Hal ini menyebabkan seseorang bisa menjadi Kristen namun tidak mengimaninya, seperti Kristen KTP. Inilah yang digambarkan dalam perumpamaan pertama. Yang kedua, iman yang tumbuh namun tidak kuat. Hal ini terjadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan, ia mendengar dan mengimaninya. Orang ini mendengar dan percaya dengan cepat, namun kepercayaannya tidaklah kuat. Ketika datang cobaan dan godaan, imannya menjadi layu dan mati. Perumpamaan ini digambarkan melalui benih yang jatuh di tanah berbatu dan di tengah semak. Rasa percaya cepat tumbuh, namun cepat juga hilang ketika cobaan datang kepadanya. Ini berarti keteguhan iman yang menjadi akarnya tidaklah kuat. Orang seperti ini percaya karena ikut saja, namun tidak memegang teguh firman Tuhan. Yang ketiga, iman yang tumbuh serta berakar kuat. Ini terjadi ketika firman yang diberitakan, didengar, dan dipahami, serta diimani oleh orang yang mau berpegang teguh pada firman itu. Ketika firman itu diberitakan kepada mereka, maka mereka akan mendengar serta percaya, bahkan berpegang teguh kepada firman itu, sehingga ketika cobaan datang, maka orang-orang seperti ini akan kuat menghadapinya karena keteguhannya sudah mengakar dalam dirinya. Jadi saudara sekalian, di dalam nats ini kita diberikan pengajaran kepada kita oleh Tuhan Yesus agar kita mau mendengar, memahami, mengimani firman yang sudah diberikan kepada kita. Dengan melakukan hal ini, maka firman ini akan mengakar dalam diri kita, kita menghadapi cobaan dan kita menghadapinya dengan kuat dan tidak goyah. Marilah kita menjadi orang yang mau mendengar serta bertumbuh dalam iman. Amin. Kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan jiwa dan raga kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Ampuni akan salah kami ya Tuhan, agar kami selalu dilayakkan Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.